Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gelar Kusuma akan mereview video yang tadi dikirimkan di YouTube bertemakan sosioteknik sistem. Yang dibicarakan tadi di video adalah salah satu yang sangat mendasar dalam membantu kami memahami bagaimana dan mengapa teknologi manusia dan masyarakat terjalin dan bagaimana mereka CO mengembangkan ini konsep dikenal sebagai sistem sosioteknis. Dan seperti yang ditunjukkan oleh subjudul pembicara, saya juga akan membahas dalam beberapa derajat siapa yang duduk di kursi pengemudi manusia atau teknologi. Izinkan saya memulai dengan contoh bagaimana kita mengalami momen penting dan bermakna bagaimana kita berbagi saat-saat ini dengan orang lain dan seberapa cepat latihan kita seputar mengalami dan berbagi momen dapat mengubah kita kembali. Dan waktu sedikit tahun 2005 kita di Peter Square di kota Vatikan di Roma, Paus Yohanes Paulus telah meninggal. Konklave kepausan telah diadakan di kardinal telah memilih Paus Benediktus baru, dan di sini kita berada di tengah alun-alun di mana Paus baru sedang dipresentasikan. Ini adalah apa yang tampak ketika Anda berada di tengah keramaian banyak orang-orang ini melakukan perjalanan jauh untuk berada di sini untuk momen penting ini dalam waktu berbagi dengan orang lain. Waktu 8 tahun kita berada dalam situasi yang sama, kecuali jika hal ini terjadi sama seorang paus telah terpilih Benediktus mengundurkan diri. Di situasi yang sama, di tempat yang sama, 8 tahun lalu berlalu, apa yang telah terjadi di antaranya setidaknya itu seperti cara pengalaman pada saat berbagi dengan orang lain telah berubah dengan cara cukup drastis. Salah satu hal yang diantara tahun 2005 adalah 13 pengenalan iPhone, dan di samping itu peluncuran akses internet di mana-mana sebagai penyebaran teknologi ke dalam berbagai bidang aktivitas dan pengalaman manusia. Menjadi penting juga untuk mengintegrasikan pemahaman kita tentang masyarakat yang cukup manusia dalam perkembangan teknologi. Jika ingin bermakna dan relevan bagi kita, konsep sistem sosial teknis telah memainkan peran sentral dalam membentuk cara kita berpikir tentang hal-hal ini, juga sangat dipengaruhi dalam bidang penelitian. Saya memiliki latar belakang humaniora dan sekarang saya bekerja di bidang hibrida yang dikenal sebagai interaksi manusia komputer, yang berarti bahwa saya benar-benar tertarik pada yang terjadi ketika manusia dan komputer bertemu. Itu yang dikatakan pembawa acara di video. Itu mengembangkan teknologi baru yang dapat menyatukan keduanya secara bermakna. Di bidang itu yang bertanggung jawab atas semua antarmuka yang Anda temui saat Anda menggunakan sistem digital, baik itu ponsel cerdas, Anda pelacak kebugaran di pergelangan tangan, Anda di GPS mobil, Anda SP pintar yang diaktifkan, suara Anda, iker di rumah Anda, speaker di rumah Anda dan sebagainya. Dan konsep kode sosial, sistem teknis sosial juga sangat berpengaruh dalam membentuk seluruh bidang ini. Dalam pembicaraan hari ini itu membuat 3 poin yang membangun wawasan dari perspektif sistem teknis sosial. Satu adalah mengabaikan aspek teknologi dan sosial yang terjalin erat dan mereka berkembang bersama. Yang kedua adalah bahwa teknologi mempengaruhi dan membentuk apa yang kita lihat di dunia. Bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita berpikir tentang diri kita pada orang lain, bagaimana kita berkomunikasi, dan bagaimana kita bertindak serta menciptakan sesuatu yang baru. Hal-hal di dunia, dan akhirnya bahwa humaniora dan ilmu sosial dapat memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi informasi di masa depan. Sesuai instruksi yang diberikan oleh tuan rumah, saya hanya akan diberikan secara singkat. Itu yang terjadi dari video tentang dia berbicara tentang masa lalu dan asal usul dan akar teori sistem teknis sosial, dan kemudian dia lebih membahas apa arti perspektif ini bagi para
bagi cara kita memandang dunia saat ini dan apa itu bisa datang kepada kita di masa depan. Tetapi mari kita lanjutkan dengan yang pertama dari poin-poin ini. Kita melompat ke mesin sekali lagi. Kita kembali lagi ke tahun 1946. Kita berada di London setelah Perang Dunia Kedua, dan di sini Tavistock Institut Hubungan Manusia didirikan, dan salah satu tujuan utama dari Institut Tavistock adalah untuk melakukan studi tempat kerja dan mencari untuk mengatur pekerjaan dengan cara yang lebih efisien dan optimal sehingga Inggris Raya dapat dibangun kembali setelah perang. Salah satu hal yang membedakan Institut Tavistock dari banyak upaya lainnya adalah bahwa mereka sangat bergantung pada metode dari humaniora dan ilmu sosial seperti psikologi sosial dan etnografi. Mereka melakukan sejumlah studi di tempat kerja yang dimulai dari industri yang mempelajari secara mendalam dalam bagaimana penambang batu bara mengatur tempat kerja mereka dan apa yang terjadi ketika teknologi baru diperkenalkan. Dan selama beberapa dekade berikutnya, Eric mencoba yang merupakan ketua lama Tavistock Institute dan mitranya mengembangkan apa yang dikenal sebagai teori sistem teknik sosial. Dan premis dasar pekerjaan mereka adalah bahwa aspek sosial dan teknis dari suatu organisasi adalah keseluruhan yang kompleks dan mereka sangat terkait sehingga kita harus menganggapnya sebagai suatu sistem. Ini juga berarti bahwa jika Anda ingin keluar dan mencoba untuk menyempurnakan atau lebih mengembangkan organisasi kerja yang lebih optimal, maka Anda perlu mengembangkan ilmu sosial dan teknis secara bersamaan. Ini juga dikenal sebagai prinsip telah bergabung dengan optimasi Tavistock Institute juga sangat mempromosikan gagasan bahwa jika Anda ingin melakukannya, maka Anda perlu melakukan studi untuk mengembangkan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang pengguna akhir, yaitu orang-orang yang akhirnya akan hidup dengan menggunakan teknologi yang sedang dikembangkan. Mungkin segitu resume dari saya, Gelar Wirakusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.